Oke, selamat pagi semuanya. Ya, hari ini kita akan mempelajari mengenai PSAK 16 ya, atau aset. Ya, jadi ada PSAK 16 ya, itu mengenai aset tetap. Nah, sekarang kalau kita lihat dari bahasa PSAK-nya ya, apa sih yang dimaksud dengan aset tetap ya? Nah, jadi aset tetap itu adalah aset yang berwujud ya. Jadi wujudnya itu fisiknya itu ada ya. Aset berwujud yang apa? Yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif ya. Jadi dimiliki untuk digunakan dalam produksi ya. Jadi misalkan aset tetap ya gedung PPM misalkan gitu kan. Nah, itu berarti aset tetap. Gedung pabrik itu aset tetap. Ya, peralatan, ya, tanah itu kalau yang digunakan untuk produksi, penyediaan barang jasa, ya, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administrasi. Misalkan untuk kantor gitu kan. Nah, dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Jadi penggunaannya itu lebih dari 1 tahun. Nah, itu termasuk kategori aset aset tetap, ya. Oke. Lalu kalau di buku KISO kita ya, yang biasa kita pakai itu di sini dia bilang ya, apa sih aset tetap itu? Nah, ada istilah lain ya untuk aset tetap. Jadi istilah-istilah aset tetap itu bisa fixed asset ya. Oke, atau misalkan PPE ya kan, property plant and equipment ya, atau juga bisa plan asset ya. Oke. Nah, ini istilah-istilah untuk aset tetap ya. Bisa fixed asset ya, bisa property plant and equipment atau bisa hanya misalkan plan asset ya. Oke. Property plant and equipment are asset of a durable nature ya. Other term commonly used are plan asset and fixed asset. Ya, di sini kita lihat digunakan dalam operasi gitu ya. Nah, sama ini kan digunakan untuk produksi, penyediaan barang jasa itu kan berarti operasional. Digunakan dalam operasional, long term in nature and usually depreciated ya. Berarti jangka panjang atau berarti di sini lebih dari satu periode dan possess a physical substance. Berarti dia adalah aset berwujud gitu ya. Nah, jadi yang ada dalam PSAK ini semua ada dalam yang ada dalam buku KISO kita ya. Contohnya tanah, building structure ya, office factory, warehouse ya, equipment, mesin-mesin ya, furniture, tools, perkakas misalnya gitu ya. Oke, nah ini termasuk ke dalam termasuk dalam fixed asset ya. Oke. Nah, bagaimana dengan nilai perolehan gitu ya. Oke, jadi apa saja pada saat kita membeli fixed asset ya, apa saja yang harus kita masukkan ke dalam nilai aset kita ya. Acquisition of property, plant and equipment. Ya, jadi historical cost measure the cash or cash equivalent price of the obtaining the asset and bringing into the location on condition necessary for its intended use. Ya, jadi kalau misalkan kita beli mesin gitu ya, mesinnya itu kita beli di Jakarta tapi nanti mau digunakan di Kalimantan misalkan. Nah, berarti artinya selain harga beli mesin, pengiriman ke Kalimantan pun harus kita masukkan sebagai nilai dari aset tersebut. Ya, karena kan dibilang di sini ya, semua kas yang kita keluarkan untuk memperoleh aset dan membawanya ke lokasi dan kondisi ya sesuai dengan intended use ya, dengan intensi manajemen. Ya, jadi semua biaya-biaya yang terkait ya sampai dengan di lokasi ya dan kondisi yang memang diintensikan ya diperlukan. Nah, itu berarti biaya-biayanya harus masukkan ke dalam nilai asetnya. Berarti artinya kayak kita kapitalisasi gitu ya. Oke. Nah, ini termasuk apa aja? Misalkan harga beli, termasuk misalkan di situ ada import duties gitu ya. Ini kayak pajak importnya ya. Lalu ada pajaknya misalkan gitu ya. Less trade discount and rebate ya, dikurangi dengan diskon. Cost attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be used in the manner intended by the company. Ya, jadi semua cost ya yang masuk sampai dengan aset tetapnya itu siap untuk digunakan. Ya, oke, sesuai dari intensi dari manajemen, gitu ya. Oke, jadi cost itu kalau di PSAK 16 ya itu diukur dengan aset tetap yang memenuhi kualifikasi pengakuan diukur pada biaya perolehan ya. Harga perolehan tadi ya, biaya yang diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan ya. Oke.
Nah, ini adalah elemen-elemen biaya perolehan, ya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke konsep yang namanya depresiasi misalkan. Nah, jadi aset itu harus didepre, ya. Jadi aset itu harus disusutkan, ya. Disusutkan karena apa? Karena dia digunakan gitu ya. Karena dia digunakan, maka nilainya itu harus disusutkan, ya. Oke. Jadi kita lihat di sini misalnya ya, tanggal 2 Januari 2020 ya. Company A membeli mesin misalkan. Company A membeli mesin ya, misalnya dengan harga Company A membeli mesin ya, misalnya sebentar ya, itu dengan harga dengan harga 70.000. Company A membeli mesin ya dengan harga 70.000 ya. Nah, di sini dibilang termasuk apa? Harga perolehan setiap biaya diatribusikan secara langsung ya, estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap ya. Oke, di sini Company A membeli mesin dengan harga 70.000 ya. Lalu biaya pemasangan ya, atau instalasi gitu ya, instalasi, terus lalu biaya kirim ya ke Kalimantan misalkan gitu ya. Biaya pemasangan katakanlah ya di sini biaya pemasangannya katakanlah sebesar $2.000 ya. Lalu ya mesin dibeli, biaya instalasi 2.000 ya. Mesin dibeli di Jakarta dan akan digunakan di Kalimantan. Biaya pengiriman termasuk asuransi perjalanan sebesar katakanlah $5.000. Biaya pengiriman termasuk asuransi perjalanan sebesar $5.000 ya. Oke. Biaya lain-lain ya yang dapat biaya lain-lain misalkan apa di sini? Biaya lain-lain misalkan di sini ada katakanlah administrasi ya, biaya lain-lain ya yang dapat diatribusikan langsung ya sampai dengan mesin ya siap dipakai di tempat gitu ya, di sini dibilang ya di lokasi dan tempat, di lokasi dan kondisi yang ditentukan ya, sampai dengan mesin siap dipakai di lokasi ya dan kondisi ya dan kondisi siap dipakai sebesar 1.000. Oke, mesin ini digunakan untuk pertambangan ya, di mana memiliki masa manfaat 12 tahun. Setelah 12 tahun mesin ini harus dipindahkan ya. Setelah 12 tahun mesin ini harus dipindahkan dengan estimasi biaya pemindahan ya di tahun ke-12 sebesar katakanlah estimasi biaya pemindahan itu $1.500 di masa depan ya. Estimasi biaya pemindahan ya dari areal tambang ya itu sebesar 1.500 ya. Tingkat bunga ya pasar yang berlaku adalah. Nah, di
di sini kita lihat 2 Januari. Company A membeli mesin dengan harga 70.000. Ya. Oke, berarti kita hitung dulu ya. Harga perolehan mesin. Di sini harga beli. Harga belinya berapa? 70.000 ya. Instalasi 2.000. Pengiriman, shippingnya ya. Oke, pengiriman termasuk asuransi plus insurance 5.000. Lalu biaya lain-lain ya. Biaya langsung lainnya ya. Biaya langsung lain-lain itu 1.000. Gitu ya. Mesin ini digunakan untuk pertambangan di mana memiliki masa manfaat 12 tahun. Setelah 12 tahun mesin ini harus dipindahkan dengan estimasi biaya pemindahan di tahun ke-12 sebesar 1.500. Ya, tinggal suku bunga pasaran berlaku adalah 5%. Nah, di sini harga perolehan termasuk apa? Di sini harga perolehan termasuk estimasi biaya pembongkaran dan pemindahan tetap dan restorasi lokasi aset tetap ya. Kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain memproduksi persediaan selama periode tersebut. Jadi di sini ya plus 1.500 ya, tapi 1.500 ini akan terjadi kapan? Biaya pemindahan di 12 tahun yang akan datang. Ya. Jadi dia karena harus dipindahkan dengan biaya 1.500. Nah, biaya pemindahan ini ya, estimasi biaya pemindahan berarti harus kita present value-kan. Ya. Jadi sama seperti ya kita waktu belajar piutang ya, nilainya di present value-kan. Berarti 1.500 itu kan 1.500 kan itu nilai di 12 tahun akan datang. Ya. Oke, itu biaya pemindahannya. Ya, ini misalkan jangan 1.500 ya, saya ganti misalkan 1.800 misalkan. Oke, berarti estimasi biaya pemindahannya berapa? 1.800 dikali present value interest factor 12 tahun ke depan ya 5%. Berarti 1.800 dikali 1/1 tambah ya 5% pangkat 12 ya. Itu nilainya 1.002 ya. Oke, berarti kalau kita kalau kita totalin, nah ini berarti adalah total harga perolehan dari aset ya. Berarti 2 Januari 2020 kita akan jurnal ya. Di sini berarti mesin ya. Mesin sebesar 79. Cashnya ya. Kalau yang 1.002 ini kan belum terjadi ya. Oke, berarti yang cashnya tuh, nah di sini kita lihat dulu, di sini ada provisi ya. Ada liabilitas ya, provision liability. Namanya ya provision liabilities. Provision liabilities-nya berapa? 1.002. Berarti selisihnya adalah cash-nya. 719 kurang 1.002. Gitu. Jadi mesin 79002, cash-nya 78.000, ya provision liability-nya 1.002 ya. Provision liability. Jadi namanya provisi. Kenapa namanya provisi? Jadi provisi itu adalah ibaratnya di sini uncertain ya. Uncertain ya, amount and ya uncertain amount and timingnya. Ya, jadi jumlahnya itu kan masih diestimasi ya, amount-nya. Ya, timingnya diestimasi juga 12 tahun lah kira-kira gitu ya. Tapi kalau 12 tahun itu kan udah pasti ya. Tapi amount-nya itu kan masih diestimasi. Nah, itu provisi namanya. Jadi kewajiban di masa depan ya, yang nilainya kita estimasi itu namanya provision. Ya. Jadi nilai yang kita estimasi di masa depan, ya liabilitas yang harus kita bayar, nah itu namanya uncertain amount and timing, ya namanya provisi. Ya, oke, kita akan lanjutkan. Nah, berarti di sini, ya, bentar ya. Oke, sekarang coba kita akan depresiasikan ya. Oke, coba berarti method of depreciation.
Kita fokus ke method of depreciation ya, karena mesin ini kan harus didepre karena kan dipakai ya, maka akan didepresiasikan. Metode yang pertama namanya straight line. Straight ya. Straight line method. Jadi metode garis lurus. Yang kedua metode double declining balance method. Metode saldo menurun. Ya, metode saldo menurun. Yang ketiga namanya metode ya sum of the year digit method. Metode jumlah angka tahun. Dan yang keempat metode unit of production. Metode unit produksi. Ya. Jadi ada metode straight line, metode saldo menurun, metode jumlah angka tahun, dan metode unit of production. Tadi dia berapa? 12 tahun ya. Memiliki masa manfaat selama 12 tahun. Oke, sekarang yang pertama dulu ya. Metode straight line dulu. Oke. Metode straight line. Oke, metode straight line berarti kita lihat ya. Garis lurus. Berarti dia setiap tahun tuh penyusutannya akan sama. Ya. Oke, jadi di sini straight line method ini kita lihat berarti depreciation rate per year-nya jadi berapa? Berarti 100% dibagi 12 ya. Oke. 100% dibagi 12. Maka depreciation rate-nya itu tiap tahunnya itu adalah berapa? 8,3% ya. Maka depreciation, oh ya di sini misalkan ya tadi belum ada nilai sisa. Nilai sisa dari mesin ya pada akhir tahun 12 sebesar ya katakanlah nilai sisanya itu katakanlah sebesar $10.000. Oke, misalkan nilai sisanya $3.000 ya. Jadi nilai sisa itu artinya apa? Pada saat dia masa manfaat pada saat dia udah 12 tahun masa manfaatnya berakhir ya, mesin tersebut masih memiliki nilai gitu ya, $3.000. Jadi ibaratnya kalau dia dijual itu nilainya $3.000 ya. Gitu. Ibaratnya kayak mobil bekas lah, mobil second itu kan walaupun masa manfaatnya udah habis tetap masih memiliki nilai kan. Nah, itu namanya nilai sisa atau nilai residu atau residual value ya. Oke. Nah, berarti di sini depreciation-nya berapa? Berarti depreciation per tahun per year-nya jadi berapa? Tadi berapa perolehannya? 79002 dikurangi dengan ya 3.000 ini ya, dikali 8,3%. Nah, ini adalah depreciation per tahunnya ya. Berarti 79 dikurangi 3.000 dikali 8,3%. Ya, berarti depreciation per tahunnya 6334. Atau bisa juga gini, atau yang paling mudah berarti depreciation per year ya. Langsung aja bisa 79.002 langsung aja bagi 12 gitu ya. Nah, itu sama nanti hasilnya. 79 ya dikurangi 3.000 dibagi dengan 2 sama ya. Berarti per tahunnya berapa? 6334. Ya, 6.000. Oke, di sini saya nggak pakai 2 Januari ya. Misalkan saya pakai di sini misalkan 1 Agustus 2020 ya. Jadi nggak di awal tahun. Nah, berarti sekarang kita buat tabelnya ya. Tanggal, lalu ada depreciation expense, lalu ada accumulated depreciation
Lalu di sini ada carrying value-nya. Nilai buku ya, atau book value. Tadi kan tanggal 1 Agustus 2020 ya pembeliannya. 1 Agustus 2020, maka carrying value awalnya berapa? Tadi 79 kan? Carrying value awalnya 79. Ya. Oke. Nah, kan depresiasi nanti tiap akhir periode ya, tiap akhir tahun. Berarti 31 Desember 2020 ya. Maka depresiasinya berapa di sini? Nah, di sini kan dari Agustus ke Desember berapa? Agustus, September, Oktober, November, Desember, 5 bulan ya. Hanya 5 bulan. Maka kalau 6334 ini kan berarti depresiasi per tahun. Ya, berarti kalau hanya 5 bulan, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 5 bulan ya. Berarti 5/12 ya. Dikali berapa? Dikali 6334 ya. Maka accumulated-nya 2639 ya. Maka nanti di sini ya, carrying value-nya berapa? 79.002 ya. Itu dikurang berapa? Dikurang ya, dikurang accumulated depreciation-nya gitu ya. 7636. Nah, ini juga sama. Berarti di 31 Desember 2021, 31 Desember 2022 dan seterusnya ya, sampai dengan 12 tahun. Ya. Berarti kan kalau 12 tahun berarti 2020, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ya. Oke. Sampai dengan 2032. Ya. Nah, di sini 2032-nya tanggal 1 Agustus tahun 2032 ya. Gitu. Jadi kan 2020, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Betul ya? 1 Agustus 2032 terakhir ya. Nah, depreciation expense per tahun tadi berapa? Per tahunnya kan sama ya. Berarti kan ini kan berarti kalau 2020 kan hanya 8 bulan. Samanya dari Agustus ke Desember. Agustus, September, Oktober, November, Desember. 5 bulan. Tapi kalau yang 2021 kan setahun ya. Setahun ya full. Oke, setahun full berarti di sini expense-nya sama ya. Nah, di sini berarti nanti berapa? Berarti kan 8 bulan ya, hanya 8 bulan sampai dengan 1 Agustus berarti hanya 7 bulan. Berarti 7/12 dikali ya 633 ya, 3695. Maka depresiasi accumulated-nya berarti tinggal nambahin aja ya. 2639 tambah 6334 ya, 8972 tambah 6334 dan begitu seterusnya ya. Nah, itu accumulated depreciation. Nah, oke. Lalu berikutnya di sini berarti carrying value-nya berapa? Ya, sama kayak tadi ya. Berarti 79002 ya. Dikurangi accumulated depreciation. Nah, gitu ya. Begitu seterusnya sampai dengan di akhir. Oke, ya berarti nilai carrying value akhir itu akan menjadi berapa? 3.000. Sesuai dengan nilai sisanya sama ya. Oke, berarti di akhir masa manfaatnya berakhir, maka ya nilai buku dari mesin ini sebesar 3.000. Oke, berarti jurnal per tahunnya kan berarti ya, 31 Desember 2020 berarti kan jurnalnya apa? Depreciation expense pada accumulated depreciation. Ini kan sebesar 2639. Itu seterusnya ya. 31 Desember 2021 ya. Depreciation expense pada accumulated depreciation. Ya. Sebesar ya 633 ya. Nah. Oke ya. Ada komen sampai sini? Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut lagi. Berikutnya ini straight line. Yang berikutnya adalah menggunakan metode double declining ya. Double declining balance method. Nah, kalau double declining ini berarti sekarang kita lihat dulu tarifnya ya. Ini rate depreciation rate-nya kan tadi dengan garis lurus 8,3. Maka dia rate-nya double ya. Berarti kalau double declining rate of depreciation-nya
2 kali ya, rate 2 kali tarif garis lurus. 2 kali tarif garis lurus. Berarti kan sama aja berapa? 2 dikali ya, garis lurus tadi berapa? 8,3 ya. 16,7. Maka depreciation per year ya. Itu berarti berapa? Ya, depreciation per tahunnya berarti di sini sebenarnya nilai buku terakhir ya dikali dengan atau carrying value ya dikali dengan tarifnya 16,7%. Nilai buku kali 16,7 ya. Oke, jadi di sini nilai sisa ya tidak digunakan. Nggak perlu menggunakan nilai sisanya gitu ya. Oke, berarti di sini kita lihat berarti depreciation-nya ya. Oke. Berarti carrying value awalnya kan 76 ya. 76002 ya. 79 maaf. 79002. Oke, maka depresiasi di sini ya, coba kita hitung ya. Depreciation di sini berarti berapa ya? Berarti 5/12 kali tarifnya berapa tadi? 16,7 ya. Dikali nilai buku terakhir. Nilai bukunya berapa? 79. 5486. Ya. Berarti di sini ya nilai bukunya tinggal berapa berarti? 79 ya. 002 dikurang dengan accumulated depreciation. Nah, di sini berarti berapa? Sama ya, berarti di sini 16,7 kali nilai buku terakhir kali 73516. Ya. Oke. Maka di sini ya, carrying value-nya berarti 79002 ya dikurangi nilai buku terakhir ya kan? Accumulated 17. Nah, ini juga sama. Jadi gimana di sini? Ini berarti berapa? Ya. Sama ya tadi ya. Berarti 16,7 dikali nilai buku terakhir 61. Ya, ini accumulated-nya. Nah, ini sini sama ya. Berarti 79 ya. Dikurangi accumulated depreciation. Nah, sama ya seterusnya ya. Di sini kita tinggal kalikan. Ya. Juga sama. Oke. Ini juga sama nanti ya. Oke. Di sini, sorry. Berarti di sini berapa tadi? Tarifnya 16,7 ya. Nah, dikali nilai buku terakhir ya kan. Oke, itu ya. Nanti tinggal kita tarik ke bawah sama, ini sama ya. Oke. Coba kita lihat sini kan berarti 16,7 ya dikali 48. Ya, betul ya. Begitu ya seterusnya ya. Nah, kalau di sini terakhir berarti dia kita tinggal kaliin lagi. Karena kan dia cuma 7 bulan kali 7/12 ya. Nah, nah, kalau di sini berarti nilai akhirnya itu tidak sama dengan nilai sisa ya. Nah, karena tadi kan nilai sisa tidak digunakan. Nah, ini menggunakan double declining balance method. Ada pertanyaan sampai sini? Berarti dia dikali tarif ya. Ya. Tarif dikali dengan nilai buku terakhir. Ya. Tarif dikali dengan nilai buku terakhir. Ya. Ini tarif kali nilai buku terakhir kali I151. Betul ya? Oke. Juga sama F88 kan tadi ya. Ini 79002.
88 kurang 153 ya. Ya, betul. Oke, ini metode yang kedua. Sekarang kita lihat metode yang ketiga ya. Straight line, double declining, kita lihat metode yang ketiga dulu deh. Metode yang keempat dulu ya. Oke. Ini saya tukar ya. Saya tukar di sini pakai unit of production dulu ya. Pakai menggunakan unit of production. Oke. Kalau metode sum of the year digit, sepertinya hari ini nggak keburu ya. Nanti akan saya kasih link YouTube saya terkait dengan unit of sum of the year digit method. Nanti kalian pelajari di situ. Tapi nanti quiz minggu depan termasuk sum of the year digit ya. Kalian pelajari di link YouTube saya ya mengenai jumlah angka tahun. Ya. Sekarang kita masuk ke unit of production dulu ya. Karena kita masih ada waktu 15 menit lagi ya. Oke, misalkan di sini kalau yang metode 3 ya menggunakan metode apa tadi? Unit of production. Nah, ini lebih mudah ya. Menggunakan metode unit produksi ya. Menggunakan metode unit produksi. Jadi misalnya ya, misalnya mesin tersebut memiliki kapasitas untuk ya menambang ya 1 juta kilogram emas misalkan gitu ya. Mesin tersebut memiliki kapasitas untuk menambang 1 juta kilogram emas ya. Oke, berarti misalkan selama ya, penambangan emas ya dari tahun ke tahun sebagai berikut. Penambangan emas dari tahun ke tahun sebagai berikut. Ya, misalkan tahun 2020. Ya, oke, ini emas yang ditambang. Ya, emas yang ditambang dalam kilogram. Ya. Misalkan di sini emas yang ditambang katakanlah 200.000 kilo. Ya, 2021 misalkan 210.000 kilo. 2022 misalkan 180.000 kilo dan seterusnya gitu ya. Oke, maka di sini berapa penyusutannya? Maka kita lihat dulu depreciation per kilogram yang ditambang. Jadi dia tergantung dari berapa kilogram yang ditambang ya. Semakin banyak yang ditambang maka depresiasinya semakin banyak karena dia menggunakan ya tergantung dari unit of production-nya ya. Berarti depreciation per kilogram yang ditambang berapa, gimana caranya? Tadi kan harga perolehannya berapa? 79 ya. 002 ya. 79.002 dikurangi ya. Dikurangi dengan nilai sisa tadi berapa? Nilai sisanya berapa tadi nilai sisa 3.000 ya. Dikurangi 3.000 dibagi 1 juta. Berarti per 1 kilogram yang ditambang ya, itu nanti depresiasinya adalah 79 kurang 3.000 dibagi ya 1 juta. Berarti sebesar 0,08 ya. Berarti nanti depresiasinya ya kan sampai dengan 2000, ini nggak sampai selesai ya, pokoknya 1 Agustus tadi kan 79 ya, 79 ya. Lalu berarti depresiasi di sini berapa ya? Berarti kan tergantung dengan yang diproduksi kan atau ditambang, berarti berapa? 200.000 kali 0,08 ya. Oke. Gitu. Jadi ini nanti nilainya berapa? 79 gitu ya. 79 dikurang accumulated depreciation. Ya. Kalau ini berarti berapa? Ya. 210 kali
0,08. Ya, 15.960. Maka akumulatifnya sama ya. Oke. Maka di sini ya, nilai sisanya tinggal apa? Carrying value tinggal 40. Ini jadi berapa? Ya. 180 yang ditambang kali per yang ditambang 0,08. Maka di sini ya carrying value-nya menjadi 34.161 dan seterusnya ya. Oke. Sampai dengan dia ya penambangannya berakhir. Jadi nggak harus sampai tahun 2022, 2032, tergantung dari berapa yang ditambang. Nah, gitu. Nah, itu dengan menggunakan unit of production. Ya, menggunakan metode unit produksi. Oke. Kita masih ada waktu 10 menit. Keburu nggak ya menggunakan sum of the year digit ya. Oke, jadi sekilas saja ya. Menggunakan sum of the year digit method ya. Di sini metode yang terakhir. Sum of the year digit method, metode jumlah angka tahun. Jadi nanti tarifnya ya. Tarifnya itu adalah pembilang dibagi dengan penyebut. Pembilang dibagi dengan penyebut. Nah, nanti penyebutnya itu karena dia 12 tahun ya. Berarti 1 tambah 2 tambah 3. Jadi penyebutnya itu penjumlahan dari masa manfaat. Ya, which is ini 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya ya. Sampai dengan tambah 12 ya. Oke. Coba 1 tambah 2 ya. Tambah 3 tambah 4 tambah 5 gitu kan. Jadi di sini 1, 2, 3. 1 tambah 2, 3, 4, 5 gitu ya. Sampai dengan 12. Oke, berarti sama dengan berapa tuh? Ditambahin semua. 8 ya. Atau bisa pakai rumus n plus 1 bagi 2 ya. N itu 12, berarti 12 dikali 12 tambah 1 bagi 2. Ya, betul ya sama ya. N dikali N tambah 1 bagi 2 gitu ya. N dikali N tambah 1 bagi 2. Sama ya, berarti pembilang rate-nya ini ya. Berarti rate di tahun 1, rate tahun ya 31 Desember 2020 ya sampai dengan 31 Desember. Ini kan 1 Agustus ya, 2021 dan seterusnya ya. Sampai dengan 1 Agustus 2022. Oke. Berarti rate-nya berapa? Ini misalkan tahun ya. Ya, year. Berarti rate yang dipakai berapa di 2020? Ya. Berarti penyebutnya 78 ya. Berarti di 2020 ya. Berarti menggunakan rate berapa? Menggunakan rate 12 per 78 ya dikali 5 per 12. Kenapa 5 per 12? Karena 2020 kan hanya 5 bulan. Ya, ditambah 12 per 78 kali sisanya ya 8 per 12 ditambah berapa? Berarti berkurang karena 5 per 12 itu 12 per 78 kan masa manfaatnya 12 tahun. Ya. 12 per 78 itu harus dipakai selama 1 tahun. Ya. 2020 itu kan baru dipakai berapa tahun? Baru dipakai 5 bulan. Ya.
Berarti tahun depannya baru akan dipakai 8 bulannya berarti ya. Berarti 12/78 kali 5/12 ditambah 12/78 dikali 8/12. Gitu ya. Oke. Ya, jadi seperti itu. Oke, jadi lalu berikutnya berapa? Berarti berikutnya berapa? 11/78 dikali 5/12. Nah, itu ya. Jadi pertama rate-nya tahun pertama rate-nya berapa? 12/78 ya. Rate tahun kedua 11/78. Rate tahun ketiga lama-lama mundur dari 12/78, 11/78, 10/78, 9/78 gitu ya. Oke. Tapi kan berhubung di sini 2020 hanya 5 bulan ya. Berarti 12/78 kali 5/12 ya. Lalu yang tahun 2021-nya ya. 2020 itu hanya ini. Maaf. Ya, salah saya. 12/78 kali 5/12 dikali ya. Dikali berapa? 79.002 kurangi 3.000. Nah, ini adalah depresiasi tahun 2020. Ya, ini depresiasi tahun 2020. Tahun 2021 gimana depresiasinya? Ya, berarti sama ya. Berarti masih 12/78. Tapi dikali berapa? 8/12. Dikali 7/12. Ya, karena kan 12/78 harus dipakai selama 1 tahun. Ya, 5 bulannya udah dipakai di 2020, 8 bulannya dipakai di 2021. Ya. Dikali, ya. Lalu ya, dikali, ya. 12/78 kali 7/12. Ya. Terus dikali berapa? Dikali ya 11/78 kali 5/12 dikali 79.002 dikurangi dengan 3 ya. Nah, 12/78 kali 7/12 dikali 11/78 kali 5/12 ya. Oke, berikutnya 2022 gimana berarti? 11/78 kali ya. Kali berapa? 11/78 kali 7/12 dikali ya, berarti sekarang udah pakai 10 ya. 10/78 dikali 5/12 kali 79.002 dikurangi dengan 3 ya. Begitu seterusnya. Ya, begitu seterusnya. Nah, nanti lebih jelasnya akan saya share ya di YouTube ya yang lebih komplitnya. Lebih lengkap lah. Ini sebenarnya juga ada lengkap ya. Ini ya. Ini kalau mau dipisahkan ya. 11/78 kali 78 dikali ya kan. Ya, ini langsung aja ya. 79.002 kurang 3.000 berapa? Ya. 79.002 ya. Ini di sini. 79.002 dikurangi 3.000 ya. Itu berarti kan 76 ya. 76.002 ya. Terus ditambah berarti 12/78 udah ya. Berarti sekarang 11/78 kali 5/12 kali 76.002. Ini juga sama ya. kali 7/12 ya kali 76.002 ditambah berarti sekarang udah pakai 10 ya. 10/78 kali 5/12 kali 76.002 ya. Karena nilai dikalikan dengan 76.002 gitu ya. Nah, gitu. Coba kalau yang ini berarti gimana? Yang terakhir. Coba. Gimana nih? Ini berarti masih pakai 10/78 ya?
per 78 kali berapa? 7 per 12 kali 76.002. Ya enggak? Tambah berapa? Berarti udah pakai 9 ya? 9 ya. 8 kali 5 per 12 kali 76.002. Paham ya? Jadi satu tarif itu dipakai setahun. Gitu ya. Karena ini berhubung dia perolehannya nggak pas 1 Januari, maka akan ada ya pemecahan gitu. Coba kalau yang ini gimana tarifnya? 9 per 12. 9 per 78. 8 kali 7 per 12 7 per 12. 76.002 gitu ya. Tambah 8 per 8 per 78 kali 5 per 12 kali 76.002 gitu ya. Oke. Ya. Oke, nah nanti berikut seterusnya sama. Nanti contohnya itu kalian bisa lihat di yang sebelah kanan tuh depreciation ya. Ini saya kasih contoh yang cuma 4 tahun nih misalnya. Ya itu bisa kalian lihat ya. Nah, nanti latihannya ini ya. Ini yang buat jadi PR-nya, latihannya ini jadi kuis minggu depan kita pakai ini. Ya. Oke. Kalau begitu ya ya Faren, kenapa? Bapak, saya izin bertanya untuk tugas yang pertama tadi, kan saya telat kirim ya Pak, itu boleh dikirim langsung sama PR yang kali ini nggak ya Pak? Nanti jadi sekalian gitu Pak.